Kita dihebohkan dengan suatu peristiwa penistaan ya kepada nabi kita, dibikin karikatur di negara Prancis. Bahkan presidennya sendiri mengatakan itu sebagai kebebasan berpendapat. Nah, bagaimana kita Ustaz sebagai umat Islam dengan peristiwa itu, terutama umat Islam di Indonesia gitu kan, dengan peristiwa itu, dengan kejadian itu? Dari mulai sejak zaman Nabi SAW, mereka katakan Nabi itu sahir, tukang sihir, kadzab, pendusta, asatirul awalin, tukang dongeng-dongeng nenek moyang zaman kuno, zaman silam, majnun, orang gila. Jadi sampailah hari ini, cuman kalau kita perhatikan kapan ejekan itu datang dan kapan dia berhenti. Kita bukanlah agama baru kemarin sore, 1400 tahun yang lalu. Nabi kita diejek-ejek, dilempar pakai batu, pecah pelipisnya, patah giginya, berdarah tapak kakinya hingga membasahi terompah kayunya. Dia biasa dengan itu. Cuman yang perlu kita perhatikan kapan dia diejek dan kapan ejekan itu berhenti. Dia diejek ketika di Makkah. Dia diejek ketika pada tahun ketiga perang Uhud ketika kalah. Ketika kita kuat maka ejekan itu berhenti. Dulu tidak ada orang yang berani mengejek Nabi SAW. Karena kalau ada yang mengejek, Sayyidina Umar akan memasang pasukan dari mulai kota Madinah sampai orang Tegak mengejek itu. Jadi kalau ada orang Irak mengejek Nabi, pasukan itu akan berdiri dari kota Madinah, berbaris tidak putus sampai ke Irak. Untuk menunjukkan bahwa kita kuat. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk mereka, tunjukkan kekuatanmu. Meriwatil khail, tali-tali kekang kuda, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dengan kekuatanmu itu, dengan kekuatan pasukanmu itu, maka musuh-musuh Allah menjadi gentar, menjadi takut kepada kamu. Di antara kehebatan pasukan Nabi Muhammad SAW, wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba. Di dalam hati musuh itu ada ketakutan masirata syahrin, dalam sebulan perjalanan. Ini kota Makkah, rata-rata tempat-tempat musuhnya itu sebulan perjalanan. Ke atas negeri Syam sebulan perjalanan. Ke kanan Irak sebulan perjalanan. Ke bawah Yaman sebulan perjalanan. Ke kiri atas Mesir sebulan perjalanan. Baru mendengar nama Muhammad dan pasukannya SAW bergetar hati musuh itu. Kenapa? Karena kekuatan pasukannya. Bukan karena istananya yang megah. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan istana. Bukan karena kasurnya yang terbuat dari emas. Karena kasur Nabi hanya pelupa korma yang dianyam kalau dia tidur berbekas pundaknya. Tapi karena kekuatan iman. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa mereka sekarang berani mengejek, mengolok kita? Karena kita lemah. Karena kita terpecah belah. Kata Nabi SAW, kamu nanti akan seperti makanan yang diperebutkan di atas meja makan. Satu menarik pahanya, satu menarik lehernya, satu menarik habis semua. Aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah jumlah kami waktu itu sedikit ya Rasulullah? Bal antum kasirun, jumlah kamu banyak. Lakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sail. Ka ghusa'is sail, tapi kamu seperti buih di tengah lautan, terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang, tak ada kekuatan sama sekali. Ternyata zaman yang diprediksi Rasulullah itu adalah hari ini. Oleh sebab itu ini merupakan salah satu wasilah menyadarkan umat Islam dalam tidur panjang. Kalian yang tertidur hari ini, lihatlah Nabi yang kalian cintai, diejek-ejek, diolok-olok. Tapi respon yang berlebihan juga kita tidak inginkan. Yang kita mau dengan ejekan ini, umat Islam semakin semangat menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren. Dengan ejekan ini, umat Islam semakin semangat untuk punya kekuatan. Dengan ejekan ini, umat Islam semakin semangat untuk menggalang persatuan ekonomi umat. Dengan ejekan ini, para penguasa-penguasa umat Islam semakin tahu mana kawan, mana lawan, mana musuh dalam selimut. Oleh sebab itu jangan sampai kita tertipu dan terpukau. Kekuatan yang hari ini yang sangat efektif bukan dengan memancung kepala saudara kita, tapi adalah dengan embargo ekonomi. Duta besar Perancis di Mesir menghubungi Syekh Azhar, Grand Syekh Azhar, pimpinan tertinggi Al-Azhar, tempat kami belajar dulu, meminta supaya umat Islam mencabut boikot ekonomi produk-produk Perancis
Maka Syekh Ahmad At-Tayyib dengan Syekh Ali Jum'ah, ulama karismatik Mesir, mengatakan tidak ada tawar-menawar dengan penghina Nabi Muhammad SAW. Kita punya kekuatan yang luar biasa, walaupun kita sebagai konsumen, tapi kalau produk-produk ini diboikot, maka mati pergerakan ekonomi. Umat Islam besar. Oleh sebab itu, maka dengan cerdas, dengan cermat, insya Allah di balik semua ini ada hikmah yang luar biasa. Ini pemersatu umat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.